Hai Ibu, selamat pagi juga. Gimana tadi perjalanannya, sama siapa ke sini? Saya kesini sendirian. Oh, sendiri, nggak diantar teman atau pacar gitu? Enggak, saya naik Gojek. Oh, naik ojek ya. Terus Ya. gimana tadi perjalanannya, macet nggak? Macet Bu, mana panas lagi. Ya, masih pagi ya, tapi udah panas banget di Pontianak. Ya. Luar biasa panasnya kan. Terus iya, kita belum pengenalan, jadi kita perkenalan dulu ya. Nah, perkenalkan nama Ibu, Ibu Mariani. Mbak bisa panggil saya dengan Ibu Mar. Kalau boleh tahu dengan Mbak siapa? Oh ya, baik Ibu Mar, perkenalkan nama saya Aura Regina. Ibu bisa panggil saya dengan Aura. Oh, jadi dengan Mbak Aura ya? Ya Ibu. Mbak Aura nih dari mana asalnya? Atau emang asli Pontianak? Oh, saya bukan orang asli sini Ibu, saya orang rantau. Oh, jadi merantau di Pontianak. Dari mana asalnya? Saya dari Kendawangan. Kendawangan? Iya. Mana itu? Kendawangan itu daerah Ketapang, bukan daerah Ketapang sih Bu, tapi lebih ke kecamatannya. Oh, jadi Ketapang Ketapang. Maksud saya itu di Kendawangan tadi ya. Kendawangan Ya. tuh bakti di Ketapang. Salah satu Oh, kecamatannya. oh, jadi di sini kuliah atau kerja? Saya lagi kuliah Ibu. Oh, lagi kuliah. Kuliah Iya. di mana? Saya kuliah di Untar. Wah, anak Unpad ternyata keren banget. Iya, makasih Ibu. Fakultas mana nih? Saya Fakultas Keguruan. Ih, calon guru ternyata. Amin. Semoga tercapai ya. Iya, amin Ibu. Terima kasih. Nah, jadi sebelumnya Mbak Aura udah pernah melakukan sesi konseling sebelumnya? Oh, belum Ibu. Ini pertama kalinya malah. Oh, jadi ini yang pertama kali. Iya. Jadi saya jelaskan dulu ya bagaimana sesi konseling. Jadi sesi konseling ini tapi lebih baik kita ganti dengan sesi sharing aja lah ya, biar lebih enak gitu, biar nggak cembung. Nah, biar Mbak Aura juga enak cerita kan gitu. Jadi di sini sesi sharing ini Mbak bisa ceritakan apapun yang Mbak rasakan, apapun yang Mbak pikirkan tanpa takut merasa dihakimi, tanpa takut merasa cerita Mbak tersebar ke mana-mana gitu kan. Karena di sini saya memegang kerahasiaan juga, jadi sudah dipastikan apa yang Mbak sampaikan akan tetap terjaga. Gitu. Jadi juga di sini tujuannya supaya Mbak merasa aman, nyaman, gitu. Mbak merasa lega, terus juga Mbak merasakan Mbak dapat mengenali diri sendiri apa yang Mbak rasakan. Gitu. Jadi di sesi sharing kita ini ada waktu, ada durasinya Mbak. Jadi satu kali sesi sharing itu berdurasi sekitar 30 menit depan. Jadi setelah apa yang saya sampaikan tadi, bagaimana Mbak bersedia untuk melanjutkan sesi sharing kita? Saya bersedia Ibu. Baik, bersedia ya. Jadi bagaimana perasaan Mbak akhir-akhir ini? Apa yang sedang Mbak rasakan? Saya merasa insecure sih Bu. Kamu merasa insecure? Apa yang membuat kamu insecure? Karena omongan orang-orang sih, khususnya orang-orang terdekat juga kayak mereka ini membandingkan, bahkan mengatakan fisik saya itu yang gini Bu. Oh, jadi kamu merasa insecure, kamu merasa nggak percaya diri, Iya. karena omongan-omongan orang mengenai fisik kamu. Terus Iya. apa dampak yang kamu rasakan setelah kamu merasa sedih, kesal sama omongan-omongan orang yang mengenai fisik kamu? Apa ya dampaknya ya? Saya kecewa sih Bu. Saya juga marah karena kok begitu ya orang-orang ke saya. Padahal ini juga bukan keinginan saya gitu loh Bu. Jadi kamu merasa kecewa, kamu merasa kesal, marah sama orang juga karena mereka bisa membicarakan fisik kamu secara gamblang. Padahal kamu juga nggak mau kan untuk seperti
karena bagaimanapun juga setiap manusia itu dilahirkan secara sempurna. Iya. Ya, apapun bentuknya itu kita ditakdirkan untuk menjalani sebaik mungkin. Jadi setelah kamu merasa kesal, sedih sama apa yang orang omongkan tentang fisik kamu, biasanya apa yang kamu lakukan? Biasanya saya jalan-jalan random gitu sih Bu, kayak muter-muter, kayak mana ya? Pokoknya saya muter-muter lah Bu, nggak tahu arah dan tujuannya kemana, tapi itu kayak bener-bener yang saya jalan-jalan aja sendirian, jalan aja terus, tapi nggak tanpa arah gitu loh Bu. Kamu berusaha menenangkan diri kamu dengan mencari angin, buat keliling-keliling Pontianak, gitu. Kita keliling ke daerah sini, daerah situ untuk menenangkan isi pikiran kamu. Lalu apa lagi yang kamu lakukan selain mencari udara segar? Biasanya kalau saya emang udah nggak bisa untuk mengontrol diri gitu loh Bu, saya tuh sering menyakiti diri sendiri loh Bu, kayak apa ya, mukul kepala sendiri atau mau pasang kepala ke dinding atau ya gigit-gigit badan gitu, kayak saking nggak bisanya saya untuk mengendalikan diri saya gitu loh Bu. Jadi kamu melakukan menyakiti diri kamu, melakukan self harm untuk menenangkan diri kamu. Nah, di sini saya kurang setuju sama apa yang kamu lakukan, karena itu adalah bentuk menyakiti diri, udah masuk ke kebiasaan negatif, perilaku negatif yang membuat merusak untuk tubuh kamu juga kan. Nah, di sini kamu bisa mengalihkan kebiasaan-kebiasaan negatif tadi ke kebiasaan positif. Kamu bisa melakukan seperti yang kamu bilang tadi, kamu melakukan keliling Pontianak untuk mencari udara segar kan. Kamu juga bisa melakukan hal lain untuk mengalihkan kebiasaan-kebiasaan negatif tersebut kan. Jadi kamu bisa melakukan seperti olahraga, pergi jogging atau main badminton juga bisa kan. Juga kamu bisa melakukan ini, kamu bisa mencari perpustakaan, bisa membaca buku untuk mengalihkan perhatian supaya kamu tidak melakukan hal-hal negatif lagi. Berarti saya itu ya Bu, daripada saya menyakiti diri saya sendiri, lebih baik itu saya mengubah kebiasaan yang kurang baik saya menjadi kebiasaan yang lebih positif lah. Dari yang awalnya saya tidak bisa mengontrol diri karena dengan saya menyakiti diri sendiri, tapi saya bisa mengubahnya dengan saya berjalan sebebas mungkin ya Bu, mencari angin. Saya juga bisa melakukan olahraga ya, selain untuk menenangkan diri sendiri, itu juga memperbaiki bentuk fisik saya kan ya Bu, kayak badminton tadi sama jogging. Nah, terus juga saya juga bisa ke perpustakaan untuk sekedar membaca-baca buku untuk menambah pengetahuan saya, seperti itu ya Bu. Iya, seperti itu. Karena untuk mengurangi rasa sedih, kesal, amarah sama orang lain, juga kamu bisa melakukan hal-hal tersebut untuk mengalihkan perhatian, untuk tidak melakukan kebiasaan-kebiasaan negatif. Terus juga kamu dapat melakukan hal-hal tersebut tadi untuk mengalihkan isi pikiran kamu supaya tidak terlalu memikirkan omongan-omongan orang mengenai fisik kamu. Setelah melakukan konseling tadi, apa yang Mbak rasakan? Dari jauh lebih lega sih Bu, alhamdulillah, karena kayak yang awalnya saya memandang semuanya sendiri, tapi jadi saya lebih terbuka gitu loh Bu, pikirannya kayak oh ternyata hal yang saya lakukan itu salah, saya harus memperbaikinya ya agar saya lebih bisa menyayangi dan melindungi diri saya sendiri gitu. Ya, benar sekali, karena bagaimanapun bentuk kebiasaan yang kamu lakukan tadi untuk seperti self harm itu sangat tidak baik, sangat disayangkan, karena itu sudah menyakiti diri sendiri. Jadi lebih baik mengalihkan isi pikiran kamu seperti marah atau kesal tadi menjadi lebih hal-hal yang lebih positif supaya isi pikiran kamu fresh, juga jadi tidak terlalu berpikiran lah sama hal-hal tersebut gitu. Jadi karena durasi kita sudah terbatas ya, jadi untuk sesi konseling hari ini, sesi sharing kita hari ini sudah cukup sampai di sini Mbak Aura. Untuk sesi sharing selanjutnya
kasih ya Ibu. Ya, sama-sama. Kamu tetap semangat menjalani hidup. Jangan terpaku sama pikiran orang. Jangan melakukan hal-hal lagi, lakukan hal-hal positif untuk kedepannya. Ya. Baik Ibu. Ya. Baik, terima kasih ya Ibu. Iya, Saya sama-sama. saya juga mau lanjut lagi Bu, setelah sesi konseling ada kegiatan juga di kampus Ya, semangat ya kamu. Ya. Jangan putus asa, tetap semangat menjalani hari sebagai calon guru harus semangat. Iya, semangat Bu ya. Ya, Terima semangat. kasih ya Ibu. Saya pamit. Ya.